Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati Pak Ma'ruf selaku peserta calon guru penggerak. Pertama puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat iman, sehat dan sebagainya oleh Allah selalu dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kegiatan Pak Ma'ruf dalam rangka mengikuti calon guru penggerak, tahapan-tahapan sudah dilalui, diantaranya adalah diskusi, kemudian lokakarya di Pacitan, dan pada hari ini adalah satu kegiatan yang disebut diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ma'ruf. Monggo. Terima kasih Bapak Mokid selaku Kepala Sekolah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga Bapak Ibu guru bisa menyempatkan mengikuti diseminasi positif yang saya selenggarakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih telah berkenan mengikuti hadir dalam kegiatan diseminasi yang saya selenggarakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menambah wawasan kita tentang apa itu budaya positif. Untuk itu saya akan memulainya langsung. Seminar atau diseminasi ini tentang budaya positif. Sebelumnya izinkan berdiri saya Pak. Sebelum masuk lebih dalam apa itu budaya positif, ini ada pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau mboten? Pripun Pak? Menurut saya hukuman itu kadang bisa, kadang tidak Pak. Jadi ada dua kemungkinan menurut saya. Pilihannya A atau B saja Pak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak Pak? Ya kalau memang terpaksa ya bisa Pak. Bisa menurutnya Pak S. Oke. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Oke, hal positif nih. Kan kita tahu hukuman itu ada dua, hal yang negatif, ada yang positif. Seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah, itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ketika kita memberi hukuman yang positif. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Itu paradigma kita. Awalnya saya juga seperti itu Pak. Ternyata lebih dalam mempelajarinya, apa yang ada di kepala saya itu ada pergeseran. Nah, bagaimana pergeserannya itu dimulai dari pembelajaran kita. Pada pagi hari ini kita akan istilahnya sinau bareng belajar bersama bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini mumpung menjelang ajaran baru Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Kalau tadi Pak Mukid menyampaikan ingin merubah atau merevisi tata tertib sekolah, mungkin ini momennya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Yang terakhir, bagaimana penyelesaiannya melalui segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini saya minta Bapak Ibu guru ada menuliskan satu kata atau hal-hal yang dinilai berharga. Tuliskan di secari kertas Bapak Ibu guru. Bisa berupa harta, bisa berupa keluarga, bisa berupa capaian. Silakan dituliskan apa yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga. Ketika sudah ditulis, silahkan digenggam seerat-eratnya. Misalkan kalau dari Bu Ernita, yang paling berharga dari diri saya itu anak, misalkan keluarga. Kalau dari Pak Es mungkin yang paling berharga adalah mobil saya Pak, yang itu yang paling berharga, itu saya tulis, itu jenengan genggam secara erat. Kalau dari Pak Mukid, kepala sekolah, yang paling berharga ini adalah sebuah kedudukan saya, itu yang paling berharga karena saya mencapainya dengan susah payah, misalkan seperti itu. Silahkan ditulis kemudian digenggam erat-erat. Coba bayangkan seperti itu Bapak Ibu, tuliskan hal yang paling berharga. Saya pun tulis Pak. Tulis aja Pak, yang menurut Pak Mukid berharga. Jangan sampai orang lain tahu apa yang paling berharga dari diri Bapak Ibu guru. Satu atau dua saja. Sudah, tak usah banyak-banyak, yang paling berharga. Kalau sudah dituliskan, mintalah teman Anda membuka genggaman yang sudah ada, genggam dengan cara, apabila teman Anda itu membujuk, terus ngancem, sampai ngancem, gor ini kertasmu apa wis yang paling berharga? Terus sampai dirayu, tentu gor ini kertasnya, terus tak sogor nih, tak kayak 1.000 sing mbok tulis mang kayak aku. Dari apa yang Bapak Ibu genggam, kira-kira ketika ada orang lain yang berupaya membuka genggaman tangan Bapak Ibu guru yang di dalamnya ada sesuatu yang paling berharga, entah itu dengan cara dirayu, disogok, diancam, itu kira-kira penjenengan berikan atau tidak? Yang ada di genggaman tangan ini adalah sesuatu yang paling berharga. Kira-kira diberikan atau tidak? Tidak. Kenapa Bu? Niki coba Bu, jenengan. Tapi Bu, enggak apa-apa Bu. Karena sesuatu yang paling berharga itu harus apa ya Pak ya? Selalu dijaga oleh kita sendiri. Ngoten mawon. Terima kasih. Betul. Apa yang berharga dalam diri kita harus dijaga. Ini baru pengantar saja mengenai budaya positif. Jadi endingnya nanti seperti apa ada di berikut-berikutnya. Intinya kita tidak akan melepaskan apa yang berharga pada diri kita kepada orang lain, meskipun kita diancam, dirayu, disogok, terus dihamati, dihardik dan sebagainya. Kita tidak akan melepaskan semuanya itu. Nah, selanjutnya ini adalah yang saya sampaikan, perubahan paradigma. Paradigma ini apa tuh? Paradigma itu bisa dikatakan pola pikir,
perubahan pola pikir. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Tadi kalau Bapak Ibu Guru menggenggam tangan, siapa yang bisa memiliki kontrol? Apakah orang lain yang bisa membuka tangan kita? Ataukah diri kita? Itu teori kontrolnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain dari stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma lama. Yang baru, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun sikap kita bukan ketika ada orang yang mempunyai pandangan yang berbeda, kita tidak menjustis bahwa apa yang ketika pandangan orang itu tidak sama dengan kita itu dianggap salah, tidak. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang, apa tuh caranya melihat itu, kita mencoba memahaminya. Yang kedua, dari paradigma stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu diakui atau tidak, bocah atau kita ketika melakukan suatu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini tolong jangan dibantah dulu. Semua kalau teori kontrol, menurut teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau Pak Es sering mengatakan hidup adalah pilihan, ya disinilah teori kontrolnya itu. Apa yang kita lakukan itu semuanya kita yakini memiliki tujuan. Aku harap misalkan, mohon maaf Bapak Ibu Guru, kita memiliki kewajiban mengajar anak. Misalkan perilaku kita mau baik, mau mengajar atau tidak, itu semuanya memiliki tujuan. Saya tidak bisa mengajar hari ini karena mungkin ada musibah keluarga atau mengalami apa sakit. Bukan berarti orang ngajar ini kok dianggap sesuatu yang buruk. Kita lihat tujuannya dulu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma lama. Itu adalah salah. Terbukti tadi orang lain tidak akan bisa membuka genggaman kita meskipun dengan rayuan, ancaman ataupun bujukan tadi. Paradigma barunya hanya diri kita yang bisa mengontrol. Mau tak buka atau tidak itu tergantung saya. Terus yang paradigma stimulus respon selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini teori kontrol dan stimulus. Yang terakhir, model berpikirnya kalau stimulus respon itu hanya ada menang dan kalah. Kalau yang baru itu hanya ada menang dan menang. Kalau hari ini gagal, paling tidak kita sudah menang apa? Menang melakukan, mencoba hal baru. Bukan berarti gagal. Kita akan mencoba hal lagi berikutnya. Terus ini teori disiplin. Disiplin positif itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang maknanya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini teori disiplinnya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang saya sampaikan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini menurut teori motivasi ada 3 hal. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. 2 hal ini motivasi ekstrinsik atau motivasinya lahir dari luar, ekstrinsik. Yang kita harapkan adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Yang diharapkan nanti timbul sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan berupa keyakinan kelas. Seperti kita Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu misalkan saya pelajaran saya membuat peraturan bersama anak-anak untuk khusus jam saya. Misal kalau di dalam bahasa Indonesia
diperbolehkan membawa makanan dan minuman di kelas, Pak. Terus menghargai teman berpendapat. Itu misalkan di peraturan pelajaran saya. Di pelajaran yang lain mungkin Bapak Ibu guru mempunyai kesepakatan lain yang berbeda. Silakan Bapak Ibu guru nanti coba membuat keyakinan bersama peserta didiknya. Saya yakin apa yang kita sepakati bersama anak didik, mereka akan mengikuti. Karena diakui atau tidak, peraturan sekolah itu diciptakan tanpa ada keterlibatan anak didik. Artinya sifatnya memaksa. Kalau keyakinan kelas itu benar paksaan, tapi mereka dengan sadar mengungkapkan apa hal-hal yang harus mereka patuhi, lahir dari pemikiran mereka sendiri. Berikutnya teori kontrol menurut Dr. William. Yang ketiga, model berpikirnya menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru. Yang pertama itu sebagai penghukum serta pembuat rasa bersalah. Ini nanti saya sampaikan di belakang. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang paling utama adalah sebagai manajer. Manajer bukan berarti kok seperti orang kantoran, manajer tidak, tapi kita memposisikan diri sebagai manajer. Itu mengatur peserta didik kita, dalam arti nanti mengatur dalam memperbaiki sikap dan perilaku mereka, yaitu melalui kegiatan segitiga restitusi. Nanti apa itu segitiga restitusi disampaikan pada berikutnya. Melalui menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Yang terakhir, teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Ada 5 Bapak Ibu guru. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup, kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Berikutnya, kasih sayang dan rasa ingin. Yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nanti di belakang kita jelaskan. Nah, kemudian apakah disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin ini mengalami sebuah perubahan. Istilahnya pergeseran, pergeseran arti. Suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi nek bocah disiplin diarani bocah patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bocah jane pengen sendalan, ning karo sekolah gak oleh kon sepaton. Nek gak sepaton, nek kok sik sendalan berarti bocah ora disiplin. Itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka. Apakah itu salah? Tidak. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna disiplin secara harfiah. Kemudian ini ada nilai kebajikan universal yang saya sampaikan di depan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini sifat positif. Nah, kalau di pendidikan kita, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya akan kita ingin capai dari kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan berkreatif. Ini adalah
nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai. Berikutnya Bapak Ibu, pada pembelajaran yang kedua, teori motivasi dan hukuman serta restitusi. Nah, ini tadi yang dimaksud motivasi eksternal. Motivasi itu ada internal dan eksternalnya. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misal dengan coba Bapak Ibu guru renungkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini. Jika Bapak Ibu guru membayangkan itu dan Bapak Ibu guru melakukan karena sebuah ketakutan, bisa dikatakan ini melanggar peraturan, itu menimbulkan sebuah ketidaknyamanan. Itu bisa dikatakan Bapak Ibu guru melakukan sesuatu itu karena dorongan eksternalnya, bukan lahir dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu. Ini juga faktor eksternal. Contoh kecil Bapak Ibu guru, ketika kita melakukan sesuatu atau siswa kita melakukan sesuatu karena suatu hal. Kalau siswa engko nek we sregep resik-resik, we nek ngumpul ke tugas dhisik tak tumbaske cilok. Nah, itu wujud penghargaan. Itu maka mereka akan semangat. Itu karena tadi ada embel-embelnya. Seperti halnya Bapak Ibu guru, mohon maaf, ini akan lebih baik akan melakukan sesuatu karena ada embel-embel dorongan atau iming-iming atau imbalan itu untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, diharapkan pada diri kita itu bisa menghargai diri kita sendiri. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Suatu contoh, ini lahir dengan kesadaran diri kita. Kita sebagai guru yang kita tahu tata tertibnya adalah berangkat 15 menit sebelum dimulai, atau bisa dikatakan jam 7 sudah sampai di sekolah. Nah, itu paling tidak kita sudah menyadarkan diri kita mencoba, oh iya, ini karena memang tugas saya sebagai abdi negara, maka sudah sewajarnya saya menaati peraturan. Itu dengan kesadaran diri penuh. Coba kalau kita beda lagi dengan pekerjaan yang lain, untuk misal pekerjaan lain terus kon budal jambi itu mungkin tidak akan bersedia. Nah, namun kita mencoba mensadarkan diri kita itu digaji untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan. Itu kita coba seperti itu. Jangan sampai kita melakukannya karena ada embel-embel, mergo sertifikasi, mergo bayar. Tidak, karena kita sadar posisi kita ini memang tugas kita sudah seperti itu, budal sekolah. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah saja, namun juga cakap dalam memerintah diri kita. Itu tadi seperti genggaman tangan tadi, sak gelemku, ya, cakap dalam memerintah diri kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, ini yang ketika saya mendapatkan materi ini Bapak Ibu guru, ternyata penghargaan itu sebenarnya juga sebuah hukuman. Hukuman itu tidak hanya berupa fisik, teguran atau bisa teguran lisan maupun tulisan. Namun penghargaan ini juga ternyata sebuah hukuman. Nah,
Bagaimana kok penghargaan itu bisa dikatakan sebuah hukuman? Kita garis bawahi di sini, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Tadi bedanya, nek hukuman, ayo kayak buaan sampahmu, nek rabok buah kita kon lari lapangan misalkan, atau iku nek mbok resiki tak tumbaske jajan. Sebenarnya objek itu sama-sama melakukan sesuatu atas permintaan kita, cuma bedanya sitoke dikon mlayu, sitoke dikai cilok. Sama, ternyata seperti itu dihukum oleh sebuah penghargaan. Konsepnya sama. Ini dampaknya, beberapa dampak dari penghargaan ini menurut Alfikon. Yang pertama, memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa, Pak? Kita ambil contoh. Misalkan ini, tapi ternyata di sini tidak, Pak. Misalkan Bapak Ibu guru sudah melakukan hal besar, tidak mendapatkan penghargaan. Namun ada Bapak Ibu guru melakukan sesuatu yang menurut sebagian orang hal yang kecil, tapi kok mendapatkan penghargaan yang lebih. Entah itu penghargaannya bisa berupa benda atau pujian, itu juga penghargaan. Itu dari dua hal yang berbeda, sama-sama melakukan suatu kebaikan. Namun sitok dikai penghargaan, sitok enggak, itu maka bisa merusak hubungan. Ini menurut Alfikon dalam bukunya tahun 1993. Yang berikutnya dihukum oleh penghargaan tadi, penghargaan menurunkan kualitas karena tidak lahir dari diri kita. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, itu tadi mergo karena embel-embel. Yang terakhir yang paling penting, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi yang lahir dari dalam tadi, Bapak Ibu guru. Nah, kalau tadi sudah ada sedikit gambaran tentang apa itu hukuman, akan lebih dalam nanti kita akan mempelajari tentang konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu guru baca, kemudian jawab dulu. Nanti apakah jawaban Bapak Ibu guru itu nanti benar atau tidak? Oke. Halo. Oke, nanti coba silakan Bapak Ibu guru jawab dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya benar atau tidak. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah misalkan. Itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru? Konsekuensi, oke, menurutnya konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini misalkan di masa pandemi kemarin ke sekolah, itu termasuk hukuman, oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi hukuman. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalkan. Nama nih? Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi ketika pelajaran olahraga. Konsekuensi. Ribon. Konsekuensi atau hukuman?
Nggih, boleh beda jawabannya Pak, tidak harus sama. Menurut panjenengan konsekuensi. Pak Es pripun? Yang terakhir. Bingung Pak ini. Pripun? Ini penghargaan menurut saya Pak. Penghargaan. Nggih. Oke, kita lihat jawabannya. Teng tong. Nggih. Jadi ketika menyuruh siswa untuk mencatat itu merupakan hukuman karena ada timbul rasa ketidaknyamanan. Yang kedua jelas mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah, ini tidak ada korelasinya dengan olahraga. Terlambat sekolah kalau menghubungi lapangan ini tidak ada korelasinya. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Apa meneh iki wis ora nyambung hubungannya masker karo push up wis ora ono. Terus membersihkan meja tumpahan air karena tumpahan air ini konsekuensi. Jadi mereka diajar untuk bertanggung jawab. Murid disuruh memakai sepatu seharian tadi karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kan nganggo sepatu sedino utuh ning kelas mergo gak nganggo sepatu ireng. Ini ternyata sebuah hukuman. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini ternyata konsekuensi. Enak hubungannya hubungi lapangan karo pelajaran olahraga. Ketika pelajaran olahraga loh ya, niki nek mboten olahraga nggih mboten konsekuensi arane jenenge hukuman. Karena ada korelasinya, hubungannya. Selanjutnya ini ternyata perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, belum tentu menyakitkan. Seperti tadi harus terjadi nek mejane tumpah kan, menumpahkan gelas, ya kudu ngresiki, tapi tidak menyakitkan, tapi harus terjadi. Tapi kalau menurut hukuman nanti soal push up wis push up ya terus ngresiki pisan, wis ora nyambung. Yang kedua, membuat anak sakit. Sakit itu bisa berupa fisik, bisa berupa hati dalam waktu jangka yang lama. Kalau kita ketahui sebelum lebih jauh membahas tentang ini Pak, membuat rasa sakit, kita coba flashback, ingat-ingat ketika di usia sekolah kita, pengalaman negatif apa yang Bapak Ibu guru ingat ketika di usia sekolah, baik SD, SMP maupun SMA? Sudah diingat pengalaman negatif dari Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru terima oleh gurunya? Sudah. Nah, itu menimbulkan, padahal saat ini Bapak Ibu guru usianya berapa? Kita anggap 40 ngoten mawon iki 50. Sanksi itu diterima misalkan ketika usia SMP. SMP usianya kita 12 tahun. 15. Oke, 15 tahun. Ini usia 50. Ada berapa lama itu? 35. Dalam kurun waktu 35 tahun itu ternyata kenangan kita, kenangan dari Bapak Ibu guru yang menyakitkan itu. Itu artinya apa? Hukuman itu ternyata memiliki efek atau jangka yang sangat lama. Kita sadar seperti itu. Nanti coba direnungkan, apa ya yang tidak saya lupakan ketika saya belajar waktu sekolah dulu, baik hal positif maupun negatif. Nah, berikutnya konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, betul kita akui. Dan kalau konsekuensi itu berupa stimulus, kemudian memberikan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kon pusat mang, kon melayu, kon nyapo dek mau. Mendorong, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik ini konsekuensi. Yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini pasti Bapak Ibu guru, untuk menyembunyikan kesalahan atau bisa digaris bawah itu bohong. Misal, Kang Gowo iki atau tidak memakai topi. Tidak Pak, saya bawa kok Pak. Itu di kelas. Mergo apa? Wedi nek dikon push up. Secara tidak langsung mereka akan menyembunyikan sebuah kesalahan karena ada hukuman tadi. Kalau konsekuensi,
anak belajar mematuhi peraturan. Oh nggih, aku gak topi. Berarti apa yang saya lakukan? Aku merubas ning ngene operasi. Ora perlu push up dhisik, nggih. Terus hukuman itu bisa berupa marah-marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika anak menerima hukuman, mereka bisa merasakan marah dan merasa tidak dihargai. Namun kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini menurut konsekuensi. Ini sekilas tentang hukuman dan konsekuensi. Namun ada hal yang lebih baik dari konsekuensi. Kalau hukuman tadi sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu sifatnya bisa dikatakan netral, ada lagi sifat yang positif, yaitu yang disebut dengan restitusi. Napa niku restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kondisi anaknya melakukan kesalahan, tapi bisa dikatakan dibimbing untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Wong wis melakukan kesalahan, ditaris terus solusimu piye. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, ini suatu contoh saja Bapak Ibu Guru. Tadi kalau kita sudah membahas hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini contoh kecil. Sebenarnya hanya perbedaan pada dasarnya. Konsekuensi itu apa yang kita ucapkan pada anak, itu perbedaannya hanya pada pemilihan diksi katanya saja. Pemilihan apa ya? Bahasa nih benak ini ngomong. Pemilihan bahasa. Ya. Ini perbedaannya. Kalau tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Yang kedua, restitusi itu menguatkan murid dalam jangka yang panjang, menguatkan murid. Yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Kalau dari hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Misal bar dibully, enek murid karo dibully kancane, korban itu mendapatkan pengadilan. Tapi si pelaku belum tentu mendapatkan keadilan. Tapi kalau di restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Atau seperti buat saya nek bukunya diilangne. Nah, misalkan bukunya diilangne, tapi pelakunya ngijoli, diajak seperti itu. Murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Ini kalau dari versi restitusi. Ini lagi saya tekankan sifatnya positif. Ada 9 ciri Bapak Ibu Guru tentang restitusi, yaitu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Mereka melakukan sesuatu itu bukan untuk menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki diri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu berupa tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi mereka ketika melakukan suatu kesalahan, kita menawarkan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Bukan langsung kita menjustis, karena anak tidak memakai sepatu, langsung melaksanakan tadi seluruh keliling lapangan. Kita kalau dari restitusi kita tawarkan, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Oh Pak, sepatu saya hilang, atau sepatu saya rusak, atau sepatu saya yang saya punyai itu hanya putih. Terus pertanyaan, karena tadi restitusi itu berupa tawaran, apa yang bisa kamu lakukan untuk punya sepatu hitam? Oh iya Pak, nanti beli. Oh iya Pak, si jebol kita dodol maneh. Kita tidak langsung menghukum, tapi memberi tawaran kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ngopo yang melakukan itu kita tanya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusinya. Bagaimana kita membimbing Bapak Ibu guru, peserta didik kita
mencari solusinya. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu BK ya, di ruang BK kita mencoba mencari solusi dari sebuah permasalahan dari siswa. Ini sebagai gambaran sekilas, mungkin kalau nanti ada anak yang bermasalah kita bisa terapkan bagaimana restitusi itu. Nah, ini tadi keyakinan kelas Bapak Ibu Guru. Ini tadi yang saya sampaikan di depan bahwa ini adalah momen yang tepat, ajaran baru. Sebelum kita memulai pembelajaran yang efektif, kita buat sebuah keyakinan kelas bersama peserta didik kita. Apakah harus sama Pak? Satu sekolahan? Tidak. Itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu Guru bersama peserta didiknya. Itu baru di skup kecil di kelas kita. Berikutnya lebih besar nanti diharapkan berlaku untuk satu sekolah. Dan setelah satu sekolah mempunyai keyakinan bersama, akan timbul sebuah budaya positif. Ini contoh pertanyaan lagi. Kira-kira Bapak Ibu Guru, ngopo kok dadak jenenge kok keyakinan kelas ora peraturan wae wong jebyen jenenge peraturan, dadak gawe-gawe jenenge keyakinan kelas. Ya iki apa to Bu? Niki pikiran kula nggih ngoten. Aneh-aneh saiki beda jeneng pada ganti jeneng, ternyata tidak. Yang pertama, ini pertanyaan pemantik juga. Mengapa kita harus mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda? Kira-kira pertanyaan pertama, kira-kira apa? Biar aman kepalanya. Terus peraturan? Karena sebuah peraturan. Awalnya apakah Bapak Ibu Guru langsung mengenakan helm ketika berkendara? Apakah dengan sadar diri? Tentunya saya yakin tidak. Mergo helm ki mergo liwat ratan gede kuwi enek Pak polisi, gitu. Itu diakui atau tidak karena itu. Padahal peraturan diciptakan itu untuk menimbulkan ada efek positifnya. Gue ben nek sirai kejedot aspal ben ora nemen-nemen misah lorone. Karena biar kepala kita aman. Ada nilai kebajikan tadi yang tertanam dari sebuah peraturan tadi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika pandemi ini? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Mengapa kira-kira ada peraturan seperti itu? Untuk menghindari penularan COVID. Nah, ini enak. Oh, pokoknya enak peraturan gue. Nah, akhirnya dengan sadar diri, oh iya, warga enak gue diterjemahkan dalam sebuah istilahnya penelitian. Oh ini loh, COVID itu menyebar melalui udara. Akhirnya timbul dengan kesadaran diri kita. Ya, masih orang enak peraturan gue, ya, masih orang enak dikongkon peraturan karena nganggo masker. Kita dengan sadar diri memakai masker. Karena apa? Karena kita sudah diedukasi, mendapat wawasan. Mau ini aturan. Wis nganggo masker. Wong kulino los-losan ya ta. Dadak kon nganggo masker ngap. Nah, ternyata ada efek baiknya. Baru kita sadar. Itu yang kita ingin ciptakan kepada anak-anak, bahwa kesadaran itu tumbuh dari dalam. Ini peraturan itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan sadar diri melakukan, ngopo kok sekolah nganggo sepatu ireng, ngopo kok sekolah seragam, ngopo kok sekolah tidak ngabini dilebokke. Itu mereka akan sadar dengan sendirinya, diharapkan seperti itu. Memang berat Bapak Ibu Guru kita menyadarkan intrinsik itu. Memang bermula harus dari sebuah paksaan. Seperti tadi, ngobrol dipaksa tidak maskeran, ternyata karena sebuah kebiasaan akan timbul dengan sendirinya. Itu dimulai dari hal kecil, perlahan, namun kita yakin itu nanti akan menjadi sebuah kesadaran atau keyakinan yang memberikan dampak yang positif. Nah, ini tadi Bapak Ibu Guru, setiap kelas yang ada di kelas kita, pertama itu pasti ada peraturan kelas, Ibu, ada tempelan di dinding, peraturan kelas, datang 15 menit, dan sebagainya, dilarang membawa ini, ada peraturan seperti itu.
dari peraturan-peraturan itu tadi menimbulkan sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Itu tadi. Ngopo kok kendaraan dadak nganggo helm? Ngopo kok dadak nganggo masker? Ternyata kita meyakini bahwa itu peraturan itu mempunyai hal yang dampak yang positif. Oke. Dari dampak yang positif keyakinan kelas tadi diharapkan itu menjadi sekolah kita itu mempunyai lingkungan yang positif. Dan terakhir endingnya tujuan utama kita adalah budaya positif. Masih orang ini aturan, kita sudah berbudaya positif. Orang saya ini aturan, buanglah sampah di tempatnya, dengan sadar diri kita sudah membuang sampah. Itu diharapkan endingnya adalah budaya positif. Gak usah dikongkon teko jam itu, dengan sadar diri kita berangkat jam itu sudah sampai di sekolah. Itu budaya positif kita sebenarnya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas atau nilai yang ingin ditanamkan dari sebuah peraturan. Misalkan dari kelas, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu nilai yang ingin kita tanamkan adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilainya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Itu artinya keyakinan yang ingin kita tanamkan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen tadi. Berkomitmen atas apa? Pekerjaan kita atau kewajiban kita. Dilarang melakukan kekerasan, itu karena demi keselamatan dan menghormati orang lain juga. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kita ada sebuah peraturan seperti itu, padahal di dalamnya ada nilai yang perlu disadarkan, yaitu narkoba itu merusak kesehatan. Jadi keyakinannya adalah kesehatan, karena seperti itu. Terus kalau ada anak ojo player dok, itu karena apa? Kita meyakini ada nilai keselamatan dan keamanan dalam sebuah peraturan itu. Nah, ini yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu Guru. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Apa kebutuhan dasar untuk bertahan hidup itu? Makan, nggih, leres. Makan tau Bu? Pakaian. Yang tidak lupa adalah sebuah kesehatan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Wes, arep karo sambel nek wis sehat wis ta. Tetep iso urip nih Bu. Tetep niku. Terus yang kedua, kasih sayang. Nah niki kebutuhan dasar manusia itu. Ya iso mangan, duwe omah, oleh kasih sayang. Kira-kira rasanya piye, Bu? Bunur piye rasanya Bunur? Apa? Ini kebutuhan dasar. Bunur iki kelina di LDR karo bojone. Nggih. Nggih, kasih sayang ini merupakan kebutuhan dasar. Ya jadi sebenarnya nek Bunur LDR muring-muring karena kebutuhan dasar kasih sayang. Itu kebutuhan dasar. Yang berikutnya adalah kesenangan. Ya butuh hiburan. Ya, wis duwe duit, wis oleh kasih sayang, karek healing. Ini kebutuhan dasar, kesenangan. Makanya ada program healing itu nama ben seneng. Ya. Berikutnya adalah kebebasan. Bebas itu Pak, apa bebas runner ini tidak. Itu kita mempunyai otonomi sendiri tadi, seperti genggaman tangan tadi. Kita mengatur diri kita. Itu kita butuh sebuah kebebasan. Kita tidak mau diatur terus, tidak. Kita butuh omahku arep terase arep gawe ngene, aku arep pengen dolan rono, aku arep ngene. Itu kita menginginkan sebuah kebebasan, namun kebebasan yang terbatas juga. Yang terakhir adalah penguasaan. Ini kebutuhan dasar. Penguasaan itu orang kok menguasai harta benda, tidak. Tapi penguasaan untuk mencapai sebuah tujuan, bisa dikatakan kompetensi. Kebutuhan dasar misalkan kita ingin menjadi sebuah pimpinan, maka kita harus memiliki kompetensi untuk mencapai sebuah tujuan itu. Kita ingin menjadi guru yang profesional,
maka kita harus memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan dari diri kita. Aku ingin gawe omah tingkat, ya. Kita harus memiliki kompetensi. Kompetensi ini iso duit, iso apa. Kompetensi tidak harus sebuah perbuatan, ya. Terus ada 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu Guru yang bisa kita lakukan terhadap anak didik kita. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini saya sampaikan satu contoh. Misalkan kalau sebagai penghukum, ini diksi yang biasa digunakan adalah awas kalau kamu tidak melakukan ini. Awas kowe nek ra garap. Titek ngono kowe. Nah ini itu biasa diucapkan oleh seorang penghukum. Nenek sebagai pembuat rasa bersalah, ya, kamu seharusnya ini nak, kowe kudune lho ini. Kamu sudah tahu, aku wis kesel, wis mulang kowe kok ora gatekne. Akhirnya apa dengan bocah nek diomongi ngono kuwi? Oh iya, ya diharapkan maksudnya mereka ada rasa bersalah kemudian memperbaiki diri. Atau kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Memposisikan diri sebagai teman apa, teman curhat bisa. Terus memposisikan awake dhewe iki napa niku satu pemikiran dengan mereka, ya. Terus contohnya kalimatnya, ayo lakukan ini demi bapak, demi ibu, lakukanlah ini, ya, kerjano kowe dikon ngapa lakukan ini demi bapak ibu guru, ya. Terus kalau sebagai pemantau dan manajer ini kita hanya memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka, namun mereka yang akan menjawab sendiri, yaitu kamu tahu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kamu tahu peraturannya sekolah, tahu pak, apa gak oleh bawa HP pak, nah terus ngerti jadi. Nah itu kita hanya sebagai penanya saja, murid yang akan dengan sendirinya menjawab dengan kesadaran penuh. Dan yang paling utama kita sebagai manajer, ya, manajer atas murid kita, ya, yaitu apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Misalkan mereka melakukan kesalahan, melanggar tata tertib, membawa HP ke sekolah, apa yang kamu sudah langgar? Misalnya, oh ya pak, saya melanggar peraturan ini membawa HP. Kemudian kalau di posisi lain itu tidak menanyakan apa yang bisa kamu lakukan, langsung dihukum dan sebagainya. Tapi kalau di posisi manajer ini kita menanyakan mereka, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Oh iya pak, besok saya tidak akan membawa HP lagi. Oh iya pak, saya akan mematuhi peraturan. Itu seperti itu. Ini sebagai posisi manajer dari posisi kontrol. Kurang lebihnya, yang ini yang paling utama Bapak Ibu. Terakhir, ini yang disebut segitiga restitusi, yaitu bagaimana caranya. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita anak ketika melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu emosinya. Kamu itu bukan orang yang pertama atau satu-satunya yang melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan, Bapak Ibu guru yang lain pernah melakukan. Kita stabilkan. Oh iya, ben ayam dhisik dibobong bosone. Kemudian divalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Pengen ngopo gak mlebu telat dalam masuk kelas. Apakah pernah kita menanyakan anak didik kita seperti itu? Padahal mereka mungkin terlambat karena sik dikon ngarit, apa sik dikon tumbas gas, apa sik dikon ngopo. Kita tidak pernah menanyakan itu. Kita validasi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, nilai apa yang telah kita sepakati ketika sudah, oh iya, aku tadi maaf pak, saya terlambat karena tadi disuruh beli gas, disuruh ngarit dhisik. Kemudian menanyakan keyakinan. Berarti nek awakmu terlambat, kira-kira kuwi salah ora? Iya pak, salah. Terus nek salah ngono kuwi, kira-kira apa sing perlu perbaiki? Oh iya pak, sesuk nek aku
arep budal wae isuk, misal ke jam 6:30 wis komah Pak. Itu kita tanyakan, nggih. Atau kita tawarkan solusi yang bisa mereka lakukan untuk bisa bahasa kasarnya memperbaiki, bukan menebus tadi, memperbaiki sebuah kesalahan. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya, bukan kita yang memaksa memberi solusi. Ya. Mereka kita ajari berlatih menyelesaikan masalahnya. Ya. Ketika mereka mempunyai solusi yang mungkin dianggap tidak tepat, kita sebagai manajer ojo koyo ngono iki anu wae upama nek ngene iki memperbaiki kesalahan upama dengan cara ini. Kita sepakati bersama dengan anak didik kita. Saya yakin mereka akan karena kita sudah mewadahi mereka luas, diajangi ombo, mereka dengan sadar diri motivasi intrinsiknya akan muncul dengan mematuhi atau melakukan budaya yang positif tadi. Seperti itu Bapak Ibu Guru, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan mengenai budaya positif tadi. Kurang lebihnya monggo Pak Wid. Ditutup. Mohon maaf saya selaku kepala sekolah sudah mendengar apa yang sampai sampaikan. Nggih, monggo. Itu nanti insya Allah itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Nggih. Selanjutnya langsung tutup saja. Oke, terima kasih Bapak. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan sedikit tambahan wawasan kepada kita semua tentang kebaikan atau untuk kebaikan anak didik kita, untuk diri kita, dan untuk lingkungan kita. Seperti itu Bapak Ibu, harapannya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian diseminasi ini ada kekurangan. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi break. Imam seminar. Video katanya video. Bapak Ibu peserta kotaannya ada di buat. Wah, lah niki wae yen nunut kamu ten iki sere, Pak. Jadi anu monggo kotaan